Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya, tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Telkom. Untuk saham Telkom kemarin Jumat ditutup minus 0,81% ke level 3.690. Jadi masih ya ini konsolidasi di bawah resistennya di bawah 3770, 3770 itu area resisten ya, dan untuk supportnya untuk saham Telkom masih di 3570. Kalau kita cek untuk transaksinya Telkom Telkom kemarin Jumat tanggal 4 Agustus aslinya keluar cukup banyak net sell 113,3 M kalau kita cek dari tanggal 31. Dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya udah net sell 487,1 M, cukup banyak ya. Kalau kita cek lebih detail lagi, kemarin tanggal 4 Agustus untuk aslinya yang keluar ada ZB, YURX, FIB, dan yang masuk di kaca paling banyak netbuy 11,8 M, jadi ZB-nya net sell 77,2 M, aslinya distribusi ditampung oleh lokal untuk saham Telkom. Secara teknikal, support-nya di sini sih. Jadi kalau mau entry dengan, lot yang cukup gede atau dengan nilai yang cukup gede, ya jangan buru-buru ya kalau di tengah-tengah seperti ini, mending nunggu aja mendekati area support, dan sekiranya di area support ini dijaga untuk harganya, ya itu bisa dipertimbangkan kalau, mulai entry. Tapi kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham MTEL. Untuk saham MTEL ini mulai rebound ya, kemarin sempat nyentuh ke 705 ya, 705, close-nya di 695. Jadi untuk saham MTEL setelah sekian lama itu konsolidasi aja di area sini, akhirnya berhasil ke 700 ya, walaupun, close-nya di bawah itu. Kalau kita cek untuk saham MTEL, MTEL ini secara pendapatan naik ya, bertumbuh untuk perusahaannya. Untuk saham MTEL kemarin tanggal 4 Agustus aslinya keluar 2 M, terus siapa yang masuk? MTEL. Untuk MTEL kalau kita cek kemarin tanggal 4 Agustus secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng di yang masuk itu KZXABK, dan KZXA-nya versi lokal sih, jadi diakumulasi oleh lokal ya, KZXA versi lokal masuk. Untuk KZ versi lokal ini malah, 100% transaksinya buy ya, ini tidak melakukan selling sama sekali di saham MTEL. Dan untuk aslinya yang jualan paling banyak YU net sell 10,6 M. Untuk saham MTEL CC-nya gimana? Untuk CC-nya keluar cuman nggak terlalu banyak sih. Kemarin Jumat kalau kita cek dari tanggal 31 Juli dalam 1 minggu terakhir ini di saham MTEL, ya ini cenderung diakumulasi oleh KZ versi lokal, dan untuk KZ-nya sampai kemarin Jumat masih masuk sih untuk saham MTEL. Dan kalau kita ikuti untuk MTEL ini dari, awal IPO cenderung bergerak turun ya, cuman turunnya itu perlahan, secara fundamental sebenarnya cukup bagus untuk saham MTEL, untuk pendapatannya bertumbuh ya. Kemudian hitungannya dibandingkan kedua kompetitornya Tower dan Tepik, untuk MTEL ini menurut saya yang paling yang apa ya, untuk MTEL yang paling menarik sih, wah ya cuman ROE-nya masih kecil aja sih. Oke, itu untuk saham MTEL. Kalau menurut saya sih semoga aja untuk minggu depan bisa ngejar ini 720 ya, 720, 725 itu area resistance selanjutnya. Ya selama nggak jebol lagi di bawah 685 untuk saham MTEL masih ada kemungkinan naik kalau menurut saya. Oke, itu untuk saham MTEL ya. Selanjutnya kita cek saham Tepik. Untuk saham Tepik itu kita juga jarang update ini untuk saham Tepik, harganya kemarin naik 2,63%.
ke level 1950 untuk saham Tepik, saham Menara ya, Tower Tepik, Intel. Untuk area support resistennya kalau kita coba pakai Fibonacci, pakai yang mana ya? Pakai support yang ini ya. Untuk level harga saat ini di tengah-tengah sih, untuk supportnya 1760 itu area supportnya untuk saham Tepik, dan resistennya untuk saat ini di 2080 ya, 2070, 2050 sampai 2080 itu area resisten untuk Tepik. Kalau kita cek untuk transaksinya Tepik, untuk Tepik kemarin Jumat aslinya keluar 671 juta, kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 31 Juli, aslinya net sell 3M Tepik. Untuk Tepik secara keseluruhan dulu kita cek ini, secara keseluruhan untuk kemarin Jumat sebenarnya yang keluar juga lumayan banyak ya, ada LG, RX keluar. Kalau kita cek untuk laporan kuartal 2-nya apakah udah di-update untuk Tepik, udah ya, dan secara tahunan sih turun, cuman secara kuartalan naik ya, secara tahunan nggak sebagus tahun kemarin, di kuartal 2 tahun kemarin IPS-nya 18, sekarang turun jadi 16, dan ini malah diproyeksikan menurun ya untuk IPS tahun 2023 ini untuk saham Tepik. Secara valuasi di harga saat ini PBV-nya di atas 4 kali, ROI-nya 12%, tapi hutangnya cukup gede ya, ini hutangnya 300-an, GR-nya 300-an%. Jadi, ya ini penghasilannya itu buat membayar bunganya aja itu kan udah lumayan ya. Jadi, ya kalau dibandingkan MTEL itu malah lebih menarik MTEL. Setelah untuk MTEL hutangnya nggak segede Tepik, itu cuman di bawah 1 untuk, debt equity rasionya, rasio hutangnya jauh lebih kecil, tapi ya emang ROI-nya kecil ya, semoga aja nanti ROI-nya bertumbuh. Ini hitungannya udah bertumbuh sih. Di awal-awal IPO itu kalau nggak salah ROI-nya 4, sekarang 6 ya. Jadi semakin membaik untuk saham MTEL. Oke, itu untuk saham MTEL dan Tepik. Jadi kalau disuruh milih MTEL atau Tepik, kalau untuk investasi lebih, ke MTEL ya kalau menurut saya, cuman kembali lagi disclaimer. Untuk saham Tepik, ya kalau mau entry mendekati area support aja, ini bagusnya kalau di tengah-tengah seperti ini nanggung, misal besok naik, target kenaikannya ke 2080. Oke, itu untuk saham Tepik. Selanjutnya kita cek saham GOTO ya, untuk saham GOTO kemarin turun lagi. Turun ke 108 ya kalau nggak salah. Ya untuk candlenya sih kecil, nggak turun 0,92, persen, sempet naik, turun lagi tapi. Kalau kita cek untuk transaksinya, Goto itu kemarin nggak terlalu rame sih secara valuasi, tanggal 4 Agustus itu cuman 132M aja, aslinya keluar 37M, jadi masih sepi ya untuk saham Goto. Goto mungkin nunggu mulai rame aja, kalau valuasinya udah di atas 500-an M, kemungkinan sih untuk Goto naik kalau menurut saya. Soalnya di harga saat ini hitungannya udah di bawah ya. Untuk saham Goto kalau kita cek di sini lebih banyak yang keluar sih, BKAK Netsel, untuk BKAK-nya itu versi asing juga, yang masuk untuk asingnya paling banyak RX. Untuk lokalnya ada YU yang masih masuk ya, YU-nya terus masuk ini kalau kita cek dari tanggal 31, untuk YU-nya netbuy 42,7M. Dengan untuk lokalnya, lebih banyak yang keluar sih. Jadi untuk saham GOTO, mungkin kalau masih sepi sih ya harganya masih akan di bawah ini aja dulu, tapi kalau mau entry, ya ini sih udah di bawah, 110 ya. Untuk support kuatnya sih ada di 105 untuk level harga saat ini. Semoga aja nggak jebol ini 105, dan, eee, untuk target kenaikannya misal berhasil breakout di atas 110 ya ke 115 dulu. Oke, itu untuk, saham GOTO. Kalau untuk besok sih kalau masih cenderung sepi, menurut saya sih masih akan konsolidasi sedikit di bawah 110 kalau kita cek di sini.
Untuk saham GoTo laporan kuartal 2-nya belum diupdate ya. Oke, itu untuk saham GoTo di harga saat ini PBV-nya 1 kali, 1,0,4. Oke, itu untuk saham GoTo ya. Selanjutnya kita cek saham Bukalapak ya. Untuk saham Bukalapak kemarin turun 2,63%. Untuk harganya sih masih di bawah ya. Ini nyungsepnya agak ngeri dari harga 800-an langsung turun 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 bearish. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Bukalapak, di mana untuk kemarin Jumat, Bukalapak kemarin Jumat aslinya masuk loh, aslinya netback 4,3 M, harganya turun tapi aslinya masuk. Ini hitungannya lumayan kalau kita bandingkan dengan valuasinya. Bukalapak kemarin tanggal 31, kemarin tanggal 4, sorry, tanggal 4 Agustus. Secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Untuk aslinya yang masuk di saham Bukalapak itu ada BKAK, paling banyak untuk BK-nya netback 1,9 M, AK-nya netback 1,9 M juga. Yang keluar untuk aslinya nggak banyak sih, aslinya netback, untuk lokalnya distribusi untuk saham Bukalapak. Cuman distribusi lokal ini lebih kuat ya, untuk MG-nya netzel 2,9 M, BBAZ juga netzel di atas 2,5 M-an. Untuk saham Bukalapak, untuk laporan kuartal 2-nya belum, oh udah ya, dan positif loh ini untuk IPS-nya naik ya. Sebenarnya semakin bagus, untuk PB-nya 0,8, untuk IPS-nya naik. Ya mungkin untuk fundamentalnya lebih detail sih kita nggak bisa lihat kilas ya di sini, soalnya kan pendapatannya ini juga entah itu pemasukan dari mana harus dicek lagi ya. Tapi untuk tren sih mungkin kalau kita cek dari tanggal 3 Juli, aslinya netback 23,7 M. Ya semoga aja udah, apa ya, bisa rebound lah ya untuk saham Bukalapak. Tapi untuk besok sih kalau distribusinya masih cukup banyak, mungkin akan konsolidasi dulu. Untuk support terdekatnya untuk level saat ini ada di 214 ya. Perhatikan saja level ini, misal besok Senin masih turun, semoga aja nggak jebol, misal turun dan ada yang jaga harga di area sini bisa dipertimbangkan kalau mau entry. Untuk aslinya sih untuk sebagian udah mulai masuk, dan untuk pendapatan kalau di RTI positif ya, nggak rugi lagi di kuartal 2 ini, secara tahunan membaik, secara kuartalan juga, eee, membaik. Cuman ya nggak dapat patokan sih, soalnya kan kadang-kadang ya ini nanti minus. Oke, itu untuk saham Bukalapak. Selanjutnya kita cek saham Mtek. Untuk saham Mtek kemarin turun, untuk saham Mtek itu turun 3,15% ke level 615. Secara teknikal untuk supportnya masih di 500, eee, 585 ya, 585 itu area support untuk saham Mtek. Misal besok masih turun, perhatikan saja level ini, kalau ada yang cek harga bisa dipertimbangkan kalau mau spekulasi buy. Kalau kita cek untuk transaksinya, MTK. Untuk Mtek kemarin tanggal 4 Agustus, asnya keluar 500-an juta. Kalau untuk valuasinya sih nggak terlalu rame ya, MTK nggak terlalu gede maksudnya. Untuk Mtek kemarin tanggal 4, didistribusi oleh lokalnya ada SQ yang net sell 4,7 M, untuk aslinya net sell. Jadi untuk saham Mtek kemarin itu didistribusi oleh SQ, dan yang nampung hitungannya belum ada ya, ini yang masuk paling banyak aja cuman 900-an juta aja. Jadi untuk saham Mtek sih perlu hati-hati, mungkin kalau mau entry ya bagusnya mendekati area 580 aja kalau ada yang seharga ya. Oke, itu untuk saham Mtek, untuk resistennya masih di area sini, secara histori untuk resistennya di 690 sampai 700 itu area resisten. Oke, itu untuk saham Mtek. Selanjutnya kita cek saham WIRG. Untuk saham WIRG udah lama juga nggak kita bahas ya, dan untuk harga sahamnya kemarin naik cukup tinggi 7,69% ya, mantul di area 127. Kalau kita cek untuk transaksinya,
WIRG kemarin tanggal 4 Agustus aslinya masuk 700-an juta. WIRG WIRG. Untuk WIRG secara keseluruhan untuk nilai, ya nggak gede-gede banget ya untuk net valuasinya untuk saham WIRG hitungannya juga, nggak ada yang akumulasi banyak, yang jadi market-market utamanya YP, CC, keduanya masih netbuy. Untuk YP-nya netbuy 480 juta, AVGB-nya ada di 137 itu berarti floating profit 3 poin. Jadi untuk, eee besok sih buat patokan ini aja ya, kalau berhasil breakout di atas 142 maka target, resisten selanjutnya ke 152 untuk saham EIR kita sekiranya nggak bisa breakout di atas 142 ya perlu hati-hati kemungkinan akan koreksi turun konsolidasi dulu di range area 127 sampai 142. Kalau mau entry sih nanggung ya, di harga saat ini sih nanggung. Apalagi secara, broker summary kemarin cuman nggak ada yang akumulasi banyak. Kalau kita cek dari tanggal 31 dalam 1 minggu terakhir ini, untuk saham WIRG juga ya LG yang masuk sih. Untuk LG AVG-nya di 135 floating profit, 5 poin. Oke itu untuk saham WIRG perhatikan saja level ini 142 untuk, besok. W Besok Senin ya maksudnya WIRG kemarin belum di-update di laporan kuartal 2-nya di harga saat ini PBV-nya masih di atas 2 kali, ROE 9, PBV 2 itu kurang worth it ya. Untuk, current ratio-nya cukup gede, quick ratio-nya juga gede, jadi cuman kas-nya nggak terlalu banyak. Oke itu untuk saham, WRG perhatikan saja level 142. Selanjutnya kita cek saham MAHA ya. MAHA kemarin turun 4% lebih ke level 282. Kalau kita cek untuk transaksinya, MAHA kemarin Jumat tanggal 4 Agustus untuk MAHA yang keluar YJ, RF, AZ, CP, kemudian yang masuk XI, YU, XL, SQ, BDNI, EP ya yang masuk. Kalau menurut saya sih kebanyakan retail, jadi perlu hati-hati untuk, minggu depan sekiranya yang udah floating profit, kalau mau diamankan ya, di saham MAHA. Kemarin aslinya net sell 36 juta. Masih rame sih kalau lihat valuasinya 113,4 M untuk kelas MAHA ya, untuk saham MAHA. Coba kalau kita cek dari awal IPO, untuk saham MAHA kalau kita cek dari awal IPO ini kita bisa lihat bareng-bareng, di distribusi oleh RF cukup banyak. RF-nya udah net sell 76,3 M ya, selain RF ada LG, AOMG, yang MG yang juga, net sell. Market-market utamanya MG-nya net sell 10 M ya. Untuk JP, PDXI ini yang masih masuk cukup banyak ya dan AVG mereka itu ada di 240-an, 240-an. Jadi kalau di harga saat ini 280 ya hitungannya terlalu beresiko ya kalau mau entry amannya sih ya nunggu di area ini di bawah 240-an kalau ada yang jaga harga. Untuk, besok Senin sih kayaknya kalau nggak konsolidasi malah cenderung koreksi untuk saham MAHA jadi perlu hati-hati aja. Oke itu untuk saham MAHA dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat, tetap disclaimer, terima kasih.